Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, cincin, apalagi ada simbol kerajaan tertentu, merupakan tanda bahwa saya yang memakai cincin ini menjadi utusan dari seseorang atau raja. Saya bertindak mengatasnamakan raja kalau cincin ini adalah level raja. Kalau cincin ini level menteri, saya mengatasnamakan menteri. Dan ini menjadi semacam tanda saya perpanjangan tangan dari orang yang meminjamkan atau memberikan cincin ini kepada saya. Nanti ada waktunya akan diambil lagi kalau tugas sudah selesai. Atau bahkan karena sudah menjadi kesayangan, maka cincin ini tidak akan diambil lagi, dipakai terus, karena setiap kali dia membutuhkan, dia bisa menunjukkan kepada orang-orang banyak bahwa dia adalah perpanjangan tangan dari raja atau menteri atau pejabat tertentu. Dia mengatasnamakan raja, pimpinan yang memberikan cincin itu sebagai kuasanya. Juga di dalam perjanjian lama itu biasanya ada juga kasut. Kalau ini sepatu, kalau kasut itu adalah alas kaki. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya bahwa kasut ini menjadi tanda saya mewakili orang yang mempunyai kasut ini, mempunyai sepatu ini. Dan Yohanes Pembaptis mungkin merasa tidak pantas mewakili Yesus, Mesias, karena dia mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mengatasnamakan seseorang harus ada simbol, tanda. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan firman tentang Yesus yang dicobai, dicari kesalahannya oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus membersihkan bait Allah, kemudian memporak-porandakan para penjual uang dan para mereka yang berjual hewan-hewan, maka Yesus pergi keluar kota. Lalu dia kembali ke Yerusalem, berjalan-jalan di halaman bait Allah. Kemudian para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menemui dia, para tua-tua menemui dia dan bertanya, dengan kuasa mana dan siapa yang menyuruh kamu melakukan semuanya itu? Lalu Yesus menyatakan, aku akan bertanya kepadamu lebih dulu. Kalau kamu menjawab, akan aku jawab dengan kuasa mana aku melakukan semua itu. Maka jawablah pertanyaanku. Yohanes Pembaptis itu baptisannya berasal dari Allah atau dari manusia? Lalu mereka berunding. Imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat berunding. Kalau kita jawab berasal dari Tuhan, maka kenapa kita semua tidak percaya, tidak mau datang dan bertobat? Tetapi kalau kita katakan dari manusia, banyak orang percaya dan menganggap Yohanes Pembaptis sebagai nabi, maka mereka pun juga akan ditinggalkan banyak orang. Mereka takut dengan banyak orang. Maka mereka menyimpulkan, kami tidak tahu. Karena mereka punya maksud-maksud tertentu, maka mereka menjawab, kami tidak tahu. Untuk cari aman. Lalu Yesus pun menjawab, karena kamu tidak menjawab juga, maka aku pun tidak akan memberikan kepadamu keterangan kuasa dari mana yang aku lakukan ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini dialognya seperti dialog di dalam pewayangan. Siapa namamu? Dari mana kamu?
Sebelum aku jawab, siapa namamu? Dari mana kamu? Kalau mau perang itu ya, dia kalau ditanya malah balas bertanya. Yesus pun juga seperti itu, karena ada kecurigaan di situ. Ada maksud tidak baik dari imam-imam dan tua-tua dan mereka yang disebut ahli kitab. Mereka ingin menjebak Yesus, tetapi Yesus tahu semuanya itu. Saudara-saudari yang terkasih, kadang di dalam tindakan sehari-hari, kita tidak punya intensi murni. Di dalam bahasa spiritualitas atau bahasa roh, kita sering mendengar intensio recta. Recta itu sesuatu murni, intensi, tujuan, maksud murni. Kalau saya membantu orang lain, tujuan saya membantu meringankan orang lain itu. Tapi kalau tujuannya adalah lain, bahwa saya akan mendapatkan keuntungan dari situ, maka kemudian itu menjadi tidak intensio recta lagi, yaitu punya maksud seperti para imam kepala, ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari yang terkasih, menjelang pemilu 2024 ini, kita akan menemui banyak orang yang tiba-tiba baik pada kita. Banyak orang yang tiba-tiba memberikan amplop kepada kita, yang isinya uang tentu saja, bukan materai, bukan perangko. Banyak orang yang juga memberikan sembako kepada kita. Banyak orang memberikan souvenir tiba-tiba tanpa kita minta. Bahkan kadang kita tidak membutuhkan. Misalnya diberi payung, diberikan jam tangan yang sederhana, kaos, tetapi ada tulisan-tulisan tertentu. Maka inilah sesuatu yang namanya tidak intensio recta, tidak punya maksud murni. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam masyarakat kemudian akhirnya terbiasa seperti itu. Orang mempunyai tujuan tertentu, dia mau berbuat sesuatu yang kelihatannya baik, tetapi tujuannya supaya saya mendapatkan lebih daripada yang sudah saya keluarkan. Maka tidak heran banyak para caleg-caleg daerah lokal atau mungkin pilkada kemudian gagal, akhirnya menjadi stres dan kemudian harus dirawat di rumah sakit karena sudah mengeluarkan banyak dengan maksud mendapatkan lebih banyak lagi dari kekuasaan yang akan dia genggam. Tetapi faktanya dia kalah dan kemudian habis-habisan semua kekayaan, modal, usaha yang sudah dengan jerih payah dan keringat dia usahakan. Dan disitulah dia menjadi stres. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mempunyai semangat intensio recta, semangat yang murni, tidak mempunyai maksud untuk menjatuhkan orang lain, tidak mempunyai maksud untuk menelikung orang lain, maka itu menjadi sesuatu yang sangat berguna, yang menjadi masukan informasi itu. Tentu saja kalau para imam, kepala dan ahli Taurat itu mendengar jawaban Yesus dan kemudian mereka percaya karena mereka sungguh mempunyai keinginan untuk mencari kebenaran, maka mereka mempunyai intensi yang murni, intensio recta di dalam bertanya kepada Yesus. Maka saudara-saudari, mari kita mencoba membangun maksud murni kita di hadapan Tuhan. Setiap tindakan kita, setiap keputusan kita selalu mengungkapkan di dalam keterbukaan dan kejujuran. Kita mempunyai intensi murni, tidak untuk menelikung orang lain, tidak untuk memfitnah orang lain, tidak untuk menjatuhkan orang lain, tetapi justru kita mau mencari kebenaran, mencari informasi tambahan yang membuat kita
memperkaya kita untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal kasih, dan semakin berbuat kasih. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman.